Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Fadila Sukari, NIM 19003033 akan menjelaskan materi tentang pengertian bunyi bahasa. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Fonologi secara etimologi berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi fonologi merupakan suatu bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntunan bunyi-bunyi bahasa. Menurut objek studinya, fonologi ini dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik merupakan cabang ilmu fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna atau tidak. Istilah fonem atau bunyi bahasa dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Jadi berarti satuan fonem atau bunyi bahasa ini memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa mempunyai berbagai macam lafal tergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contohnya, fonem T jika berada di awal maka akan dilafalkan secara lepas. Contohnya pada kata topi, maka fonem T tersebut akan dilafalkan secara lepas. Namun jika berada di akhir kata, fonem T tidak dilepaskan, tidak diucapkan secara lepas. Bibir kita masih tetap rapat, tertutup dalam mengucapkan bunyi, tetapi tidak lepas. Contohnya kata buat. Bunyi bahasa atau fonem merupakan ujaran yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, bibir, dan lain sebagainya. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa yang disebut dengan fonem dibentuk dengan cara diartikulasikan. Berdasarkan sifatnya, artikulator terbagi menjadi dua, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa atau fonem merupakan suatu satuan atau unsur terkecil yang dihasilkan atau diucapkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir yang kemudian membentuk gelombang manusia sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Fonetik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimanya oleh telinga. Berdasarkan proses kejadian bunyi bahasa tersebut, fonetik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris merupakan fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada di dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Selanjutnya ada fonetik akustis, merupakan fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai gejala fisis yang berupa getaran udara. Yang terakhir, fonetik auditoris merupakan fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Selanjutnya, proses pembentukan bunyi bahasa. Proses membentuk atau mengucapkan bunyi berlangsung dalam suatu kontinum. Menurut analisis bunyi fungsional, arus bunyi kontinum ini bisa dikategorisasikan berdasarkan segmen tertentu. Walaupun demikian, ada pula bunyi yang tidak dapat dikategorikan menjadi segmen-segmen tertentu yang disebut dengan suprasegmental. Oleh karena itu, bunyi bahasa dibagi menjadi bunyi segmental dan suprasegmental. Proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besar terbagi menjadi 4. Yang pertama, proses keluarnya bunyi dari paru-paru. Yang kedua, proses fonasi, yakni lewatnya bunyi dari tenggorokan. Yang ketiga, proses artikulasi, yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Dan yang terakhir atau yang keempat merupakan proses oral nasal, di mana proses
keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara, dan udara di sekitar pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Dalam pembentukan bunyi bahasa, itu melibatkan alat-alat bicara atau artikulator yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu lidah dan bagian-bagiannya merupakan disebut dengan artikulator aktif, yaitu artikulator yang bisa digerakkan. Sedangkan artikulator pasif merupakan artikulator yang tidak bisa digerakkan namun disentuh oleh artikulator aktif. Contohnya yaitu daerah sepanjang atap mulut dari segi atas sampai dengan anak TK. Ibercambi mengelompokkan artikulator berdasarkan cara kerjanya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, subsistem abdominal, di mana yang tergolong dalam kelompok ini adalah paru-paru, otot perut, dan diafragma yang seluruhnya ada di dalam rongga perut. Yang kedua, subsistem phonatoris, yang tergolong pada artikulator ini yaitu batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, dan rongga kerongkongan yang seluruhnya ada dalam dada dan leher. Yang fungsi utama alat ini adalah penghasil bunyi bahasa. Yang ketiga, subsistem artikulatoris, yang termasuk pada artikulator ini yaitu daerah sepanjang atap mulut dari gigi sampai dengan anak TK sebagai artikulator. Baiklah, perkenalkan nama saya Salsabila Halika, NIM 19003031. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi bunyi bahasa. Nah, di sini apa aja sih yang mempengaruhi faktor bunyi bahasa itu? Nah, pengaruh atau mempengaruhi bunyi bahasa menyangkut dua segi, yakni pengaruh bunyi bahasa dan pemengaruh bunyi bahasa. Pengaruh bunyi bahasa muncul sebagai akibat proses asimilasi, sedangkan pemengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta atau artikulasi sekunder atau koartikulasi. Nah, faktor yang mempengaruhi bunyi bahasa yang pertama yaitu ada 1, faktor proses asimilasi. Proses asimilasi dalam faktor bunyi bahasa ini terbatas pada asimilasi fonetis, yaitu pengaruh mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fenom atau tanpa mengubah bunyi bahasa tersebut. Menurut arahnya dibedakan menjadi ada 2, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Nah, asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi ke depan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, perubahan bunyi yang biasanya diucapkan afikodental seperti pada kata tetapi dalam kata stasiun diucapkan secara lamino alveolor atau T, perubahan letup afikodental. Nah, selanjutnya yaitu ada asimilasi regresif, terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Misalnya pengaruh bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia diucapkan secara afiko-alveolar seperti pada kata aman, tetapi dalam kata pandan nasal sebelum D diucapkan secara afrikofalatal. Nah, yang kedua ada artikulasi penyerta. Artikulasi penyerta ini yaitu bunyi yang secara primer sama bisa diucapkan berbeda karena ada bunyi lain yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu ada proses pengaruh bunyi yang disebabkan oleh artikulasi penyerta dapat dibedakan atas. Yang pertama ada labialisasi. Nah, labialisasi di sini yaitu adalah pembulatan bibir pada artikulasi primer sehingga terdengar bunyi semivokal. Nah, yang kedua ada refleksi adalah
penarikan ujung lidah ke belakang pada artikulasi primer sehingga terdengar kata R. Selanjutnya yaitu ada volatilisasi. Volatilisasi adalah pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras pada artikulasi primer. Selanjutnya yaitu velarisasi. Velarisasi adalah pengangkatan pangkal lidah ke arah langit-langit lunak pada artikulasi primer. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir ada glotalisasi. Nah, glotalisasi adalah proses penyertaan hambatan pada glotis atau glotis tertutup rapat sewaktu artikulasi primer diucapkan. Nah, selain itu juga terdapat ada faktor yang mempengaruhi bunyi bahasa, yaitu yang pertama ada pengaruh bunyi karena distribusi. Nah, pengaruh bunyi karena distribusi pada awal kata, tengah, atau di akhiri kata sering menunjukkan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan penakfiran kata. Selanjutnya yaitu kehormorgonan. Nah, kehormorgonan ini adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Itu memiliki pasangan tertentu. Misalnya terdapat pasangan konsonan P dan B, T dan D, C dan J, K dan G, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu contoh bunyi bahasa. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor yang terlibat, yaitu sumber tenaga pernapasan, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran di mana bunyi bahasa yang dihasilkan berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh bunyi bahasa yang kita hasilkan juga dipengaruhi oleh ada tindaknya hambatan dalam proses pembentukannya. Yang pertama ada vokal dan konsonan. Nah, berdasarkan ada tindaknya rintangan terhadap arus udara. Berdasarkan ada tindaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara bunyi bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu ada vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, tinggi sedang rendah bagian lidah yang dinaikkan. Sedangkan konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan pada pelafalan konsonan. Ada 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuh alat ucap, dan cara alat ucap bersentuhan. Selanjutnya yaitu ada diptong. Nah, diptong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapan. Diptong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan bunyinya. Contohnya yaitu main, dipisahkan menjadi main. Yang ketiga ada gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama, jadi belum tentu deretan 2 konsonan atau lebih yang berdampingan itu merupakan gugus konsonan. Contohnya gugus konsonan bunyi pada kata praktik atau prak sama dengan spasi tik. Yang keempat ada fenom dan grafen. Fenom artinya merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafen artinya merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambangan fenom dalam ejaan. Contohnya kata pagi terdiri dari fenom PAGI, kata grafen PAGI juga. Nah, kata harus terdiri dari fenom melambangkan seperti HARUS, dan grafen yaitu HARUS. Nah, meskipun grafen melambangkan fenom dalam sistem ejaan ini tidak berarti bahwa satu grafen hanya bisa melambangkan satu fenom saja. Selanjutnya yaitu fenom segmental atau supragmental. Fenom segmental adalah fenom-fenom yang berupa lambang bunyi, sedangkan fenom supragmental dalam tulisan biasanya dinyatakan dengan lambang
diakritik atau tanda baca. Selanjutnya ada suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem atau beberapa bunyi. Nah, contohnya seperti dia atau dia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan bunyi bahasa. Proses membentuk dan mengucapkan bunyi berlangsung dalam satu kontinum. Menurut analisis bunyi fungsional, arus bunyi yang kontinum tersebut bisa dikategorisasikan berdasarkan segmen tertentu. Walaupun demikian, ada pula bunyi yang tidak dapat dikategorisasikan menjadi segmen-segmen tertentu yang disebut bunyi suprasegmental. Oleh sebab itu, bunyi bahasa dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besarnya terbagi atas 4 macam. Yakni yang pertama yaitu proses keluarnya bunyi dari paru-paru, yang kedua proses fonasi yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan, yang ketiga proses artikulasi yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator, dan yang keempat proses paranasal yakni proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Pada umumnya manusia berkomunikasi melalui bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Komunikasi yang dilakukan dengan bahasa tulisan tidak melibatkan alat ucap, sedangkan komunikasi melalui bahasa lisan melibatkan alat ucap. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni yang pertama sumber tenaga, alat ucap dan menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara keluar dari paru-paru. Pada mulanya udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Udara yang dihembuskan atau dihisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara di sekitar pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, menurut Verhaar 1961, terdapat 4 posisi pita suara pada saat menghasilkan bunyi bahasa. Di antaranya yang pertama yaitu pada posisi terbuka lebar, maka tidak akan terjadi bunyi bahasa. Maka tidak akan terjadi bunyi bahasa, yang hanya ada aktivitas bernafas, alat ucap, proses fonasi, dan tulisan fonetik. Yang kedua itu pada posisi terbuka agak lebar, menghasilkan bunyi tak bersuara, misalnya K, P, T, dan S. Yang ketiga pada posisi terbuka sedikit, menghasilkan bunyi bersuara, misalnya G, B, D, Z. Yang keempat pada posisi tertutup sama sekali, maka akan terjadi bunyi hamzah atau global stop, katanya. Ada beberapa pembentukan berdasarkan klasifikasi bunyi bahasa, di antaranya yang pertama itu vokal konsonan atau semivokal. Vokal adalah bentuk bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk mempunyai bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Hambatan pada suara tidak lazim disebut artikulasi. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu artikulasi belum membentuk konsonan murni. Yang kedua yaitu bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan
dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui hidung. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung, sehingga arus udara dan paru-paru keluar melalui mulut. Selain mulut nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. Yang ketiga yaitu bunyi keras dan lunak. Bunyi keras dibedakan dari bunyi lunak berdasarkan ada 3 hal, yaitu ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras apabila pada waktu diartikulasikan disertai dengan ketegangan kekuatan arus udara. Sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, bunyi itu disebut lunak. Bunyi keras mencakup beberapa jenis bunyi seperti pertama bunyi letup tak bersuara seperti contohnya PTCK, yang kedua bunyi gesaran tak bersuara S, yang ketiga bunyi vokal. Bunyi lunak mencakupi beberapa jenis seperti bunyi letup bersuara BDJG, bunyi gesaran bersuara Z, bunyi nasal MN, bunyi liquida RL, bunyi semivokal WY, bunyi vokal AIWO. Yang keempat, bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atau atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang kelima yaitu bunyi nyaring dan tak nyaring. Pembedaan bunyi berdasarkan derajat penyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris. Derajat penyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. Yang keenam, bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya. Bunyi tunggal adalah suatu bunyi yang terdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap adalah 2 bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga monofrong. Bunyi rangkap dapat berupa diphthong maupun cluster. Diphthong yang lazim disebut vokal rangkap dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. Cluster yang lazim disebut juga konsonan dibentuk apabila secara artikulasi atau tempat artikulasi dari konsonan yang diucapkan saling berbeda. Yang ketujuh yaitu bunyi agresif dan ingresif. Bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif terbentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Sekian materi saya.